Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti dengan NIM 216500117. Di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah Supply Chain Management. Jadi di sini sebelumnya ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang sebelumnya kita akan menjelaskan terlebih dahulu SC dan SCM itu sebenarnya apa. Jadi Supply Chain atau SC adalah hubungan jaringan antara perusahaan dan pemasok. Sementara Supply Chain Management atau SCM adalah suatu rangkaian dari proses pengolahan, pemasok, dan pelanggan. Selanjutnya yaitu strategi SC. Jadi strategi rantai pasokan adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh perusahaan untuk mengelola aliran barang, informasi, dan jasa dari pemasok ke pelanggan. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing perusahaan. Kemudian di sini ada beberapa strategi rantai pasok SC, yaitu strategi biaya rendah. Strategi ini berfokus pada pengurangan biaya di sepanjang rantai pasokan. Kedua, strategi respons. Strategi ini fokusnya pada permintaan pelanggan. Yang ketiga itu strategi diferensiasi. Kalau strategi ini dia fokusnya pada menawarkan produk atau jasa yang unik. Berikutnya strategi integrasi vertikal. Strategi ini dia dilakukan dengan cara mengakuisasi dan atau mendirikan pemasok atau distributor. Berikutnya ada strategi outsourcing, dan selanjutnya ada strategi kemitraan. Selanjutnya itu adalah perancangan produk baru dalam perspektif SCM. Jadi perencanaan produk baru dalam perspektif SCM adalah proses untuk mengembangkan produk baru dengan mempertimbangkan aspek-aspek rantai pasokan. Kemudian ada konfigurasi jaringan SC. Jadi konfigurasi jaringan supply chain ini adalah pengaturan fasilitas produksi, gudang, dan transportasi yang digunakan untuk mengalirkan barang, informasi, dan jasa dari pemasok ke pelanggan. Kemudian ada beberapa jenis konfigurasi jaringan SC. Yang pertama, jaringan terpusat. Konfigurasi ini cocok untuk produk yang berukuran besar. Kemudian ada jaringan terdesentralisasi. Kalau konfigurasi ini dia cocok untuk produk yang berukuran kecil. Dan kemudian ada jaringan hibrida. Konfigurasi ini dia cocok untuk produk yang memiliki karakteristik yang beragam. Kemudian ada pengolahan permintaan dan perencanaan produksi. Pengolahan permintaan adalah proses untuk memperkirakan dan mengelola permintaan produk atau jasa dari pelanggan. Kemudian ada mengelola persediaan pada SC. Jadi tujuan mengelola persediaan pada SC itu yang pertama menjaga ketersediaan stok, kedua mengurangi biaya penyimpanan, ketiga mengoptimalkan efisiensi supply chain, kemudian yang terakhir meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian ada manajemen pengadaan. Jadi manajemen pengadaan dalam SC dapat dibagi menjadi beberapa fase, yaitu yang pertama pengenalan. Fase ini dia identifikasi membutuhkan barang, kebutuhan barang, jasa, atau pekerjaan. Kemudian ada penilaian. Fase ini dia melibatkan evaluasi pemasok potensial dan pemilihan pemasok yang sesuai. Kemudian ada pemesanan. Fase ini melibatkan negosiasi harga dan persyaratan kontrak. Kemudian ada penerimaan. Fase ini melibatkan penerimaan barang atau jasa dari pemasok. Kemudian pembayaran. Fase ini melibatkan pembayaran kepada pemasok. Kemudian ada manajemen transportasi dan distribusi. Manajemen transportasi dan distribusi dapat dibagi menjadi beberapa fase juga, yaitu yang pertama pengembangan strategi transportasi, kemudian pemilihan modal transportasi, kemudian perencanaan rute, pemesanan transportasi, dan pelacakan pengiriman. Ada distorsi informasi dan blip effect. Jadi distorsi informasi adalah fenomena di mana informasi tentang permintaan produk atau layanan di sepanjang rantai pasok tidak akurat atau tidak lengkap. Kemudian ada blip effect adalah fenomena di mana fluktuasi permintaan semakin meningkat dari hilir ke hulu rantai pasokan. Ada beberapa cara mengurangi distorsi informasi dan blip effect, yaitu meningkatkan transparansi, meningkatkan komunikasi, dan menggunakan teknologi. Kemudian ada pengukuran kinerja SC. Kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja SC yaitu yang pertama kepuasan pelanggan, kedua tingkat layanan, ketiga waktu pengiriman, keempat biaya, dan kelima efisiensi. Kemudian ada teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok. Ada beberapa teknologi yang dapat digunakan dalam SCM meliputi sistem manajemen rantai pasokan SCM, kemudian manajemen hubungan pelanggan atau CRM, kemudian analisis data. Terakhir, mengelola rantai pasokan global. Jadi penerapan manajemen rantai pasokan global atau SCM pada perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, mengembangkan strategi SCM global. Kedua, menggunakan teknologi. Ketiga, membangun hubungan dengan mitra. Jadi jika perusahaan dapat melakukan beberapa cara ini, rantai pasokan akan sangat efektif. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah, saya minta maaf. Saya akhiri ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.